Baik, salam, selamat pagi saudara sekalian dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mulai dengan aktivitas kita, kegiatan kita yang bekerja di kantor. Tentunya sedang ada dalam persiapan juga, mungkin sedang menuju ke kantor tempat kerja. Juga yang mungkin sebagai karyawan swasta, pekerja buruh harian juga mungkin sedang ada mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat kerja. Saya juga pagi hari ini seperti biasa kegiatan setiap hari, ya, selain memberitakan Injil Kristus di mana tempat Tuhan percayakan untuk kami ada melakukan pemberitaan Injil, saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, dan itulah kegiatan yang dilakukan setiap hari. Dan pagi hari ini saya sedang menuju ke tempat mengajar atau ke tempat kuliah, tempat saya meregenerasikan atau memuridkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang terpanggil ada dalam bendang pelayanan pekerjaan Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Ya, perjalanan dari rumah saya ke kampus tempat saya mengajar itu menempuh waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit lah, ya. Kalau tidak ada macet, tidak ada halangan, maka sekitar 20 menit saya sudah bisa sampai di kampus tempat saya mengajar. Ya, shalom juga, selamat pagi buat Ibu Afi, ya. Ibu Afi, selamat pagi, ya. Tuhan berkati juga Ibu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam tugas, dalam rumah tangga hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya Tuhan selalu memakai keluarga Ibu menjadi bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan mungkin di mana Ibu berada saat ini. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengisi 20 menit ke depan saya ingin berbagi sedikit berkat firman Tuhan buat kita sekalian, ya. Bagaimana hidup kekristenan ini bisa berdampak, hidup kekristenan ini dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah orang-orang fasik, di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu adalah sesuatu yang penting sekali, ya, untuk kita sama-sama renungkan setiap hari. Karena sesuai dengan catatan Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke 14, 15 dan ayat yang ke-16, di sana dikatakan dengan jelas bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia, ya saudara. Lalu dikatakan bahwa kita ini seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak akan mungkin tersembunyi. Kalau ada orang yang menyalakan pelita, dia tidak akan menaruhnya di bawah gantang, tetapi meletakkannya di atas kaki dian supaya dapat menerangi seisi rumah. Nah, ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan jelas berbicara tentang kehidupan kekristenan, bicara tentang bagaimana kita bisa berdampak, bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana kita mempengaruhi dunia ini. Sebab bicara soal garam, bicara soal terang, itu bicara soal pengaruh, bicara soal sesuatu yang dapat
dirasakan oleh orang lain, yang dapat dinikmati, yang dapat menolong orang lain. Itulah saudara perumpamaan atau simbol yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membawa identitas ini atau simbol ini, kita terus ingat di dalam kehidupan kita setiap hari, di mana saja kita pergi dan berada, di tempat pelayanan kita, di tempat kerja, di mana saja. Ketika Tuhan izinkan kita berada, maka tentu saudara, seluruh sepak terjang kita, seluruh tindak tanduk kita, seluruh perilaku kita itu akan mencerminkan atau menjadi berkat atau dapat berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16 itu, biarlah perbuatan-perbuatan kita itu menjadi nyata, ya, Matius pasal 5 ayat 16, sehingga orang memuliakan Bapa di sorga, ya. Lewat perbuatan-perbuatan kita yang nyata itu, orang memuliakan Bapa di sorga. Nah, ini yang kita perlu sama-sama tiap hari renungkan, tiap hari praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, secara khusus dalam konteks pada pagi hari ini, saya ingin berbicara dalam skop sebagai pelayan-pelayan Tuhan, atau lebih khusus kepada para hamba-hamba Tuhan, karena saya sedang mempersiapkan generasi untuk menjadi pengkhotbah, menjadi hamba-hamba Tuhan. Saya selalu ingatkan bahwa khotbah yang baik itu bukan hanya saja ketika kita berbicara di atas mimbar. Khotbah yang baik itu bukan hanya ketika kita menguraikan setiap kata-kata kalimat dalam firman Tuhan yang kita mungkin eksegesa, kita eksposisi secara baik dengan pengetahuan, dengan pimpinan Roh Kudus. Tetapi lebih daripada itu, tentu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab apa artinya kita banyak berbicara, kita banyak menyatakan, saudara, kebenaran-kebenaran, sementara kita sendiri tidak hidup di dalam kebenaran itu. Nah, ini tentu akan menjadi batu sandungan. Ini tentu membuat saudara Bapa tidak dipermuliakan lewat setiap apa yang kita lakukan. Justru mungkin ada begitu banyak celaan, ada begitu banyak fitnahan, ada begitu ada begitu banyak pernyataan-pernyataan dari orang-orang di tengah-tengah dunia ini yang akan melihat bahwa ternyata hidup kekristenan kita ini tidak segambar, tidak seturut dengan apa yang kita sampaikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri pelayanan yang hanya sekedar memberitakan Injil namun tidak menjadi saksi, tidak menjadi berkat dari sikap, perbuatan, tindak tanduk, itu adalah ciri pelayanan orang Farisi, ciri pelayanan orang-orang Yahudi, saudara, yang tidak bertobat, yang hanya mengandalkan keahlian di dalam berbicara, keahlian di dalam menyatakan kebenaran, namun mereka sendiri tidak pernah mempraktekkan kebenaran itu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, ya. Ayat yang pertama, sabar, ini ada geronjal. Ya, ayat yang pertama dan ayat sampai ayat yang ketiga. Yesus mengecam orang-orang Farisi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena mereka mengajarkan namun mereka tidak melakukan kebenaran-kebenaran itu. Di dalam teks Injil Matius pasal yang ke-23 itu, Yesus mengecam dengan berulang-ulang kali menggunakan kata celaka, munafik, pemimpin-pemimpin buta, ya saudara. Karena memang mereka seperti kuburan yang dilabur putih, di bagian luarnya tetapi isi dalamnya penuh tulang benulang. Mereka kelihatannya luar biasa, menduduki tempat-tempat luar biasa, kursi-kursi Musa dikatakan, sebagai pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka berpakaian jubah panjang dan sebagainya, tetapi sesungguhnya tindak tanduk mereka itu tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan yang mereka ajarkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hal seperti inilah yang tidak boleh terjadi pada
anak-anak Tuhan, terutama para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, atau orang-orang yang menyebut dirinya menempuh pendidikan teologi yang berdiri dalam posisi-posisi penting di dalam gereja, sebagai majelis, sebagai diaken, sebagai penatua, atau sebagai apa saja, ketua sinode, ketua apa lagi ya, klasis, ketua rayon, ya itu semua, ketua wilayah atau apa, ketua badan pengurus daerah, semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita harus bukan hanya saja mengajarkan apa yang kita tahu tentang kebenaran itu, tetapi lebih daripada itu tentu kita harus mempraktikannya. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menunjukkan ciri kehidupan yang sungguh-sungguh bertobat. Ini yang Tuhan kehendaki bagi gerejanya atau bagi hamba-hambanya. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus ketika menulis surat untuk Timotius, ketika Timotius ada di jemaat Efesus, Paulus mengatakan kepada Timotius dalam suratan 1 Timotius pasal yang keempat itu, ayat yang ke-12, saudara terkasih, di sana dikatakan dengan jelas bahwa Timotius, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kesucian. Ya saudara, itu penting sekali bagi seorang yang bernama Timotius ya. Ketika dia ada di dalam bidang pelayanan, ketika dia melakukan tugas pemberitaan Injil yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat Efesus. Nah, ini tidak boleh dilupakan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau semua hamba-hamba Tuhan seperti ini, maka Bapa akan dipermuliakan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil Kristus itu akan tersebar sampai ke ujung dunia. Saya ingin menceritakan sebuah kesaksian atau sebuah cerita yang sudah sangat lampau ya, tentang seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Ini adalah seorang pemimpin di India yang kita semua mungkin kenal nama besarnya, Mahatma Gandhi ya. Saudara, dia sebenarnya adalah seorang yang begitu mencintai kebenaran Injil atau kebenaran kitab suci. Dia suka sekali dengan ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bahkan di dalam sebuah cerita, Mahatma Gandhi itu rela saudara dilemparkan keluar dari gerbong kereta api ya. Dia tidak melepaskan kitab suci atau Alkitabnya orang Kristen itu. Dia memeluk rapat-rapat, meskipun saudara akhirnya dia dibuang keluar dari gerbong kereta api. Padahal dia bukan seorang Kristen, saudara. Namun dia begitu cinta terhadap Injil. Dia suka sekali dengan ajaran-ajaran Kristus. Namun sangat disayangkan, suatu hari Mahatma Gandhi masuk ke sebuah gereja yang mana gereja itu adalah didominasi atau merupakan gereja orang-orang Eropa yang berkulit putih, saudara. Dan Mahatma Gandhi ini waktu sampai ke gereja itu, dia karena rindu untuk mau mendengarkan firman Tuhan, dia rindu untuk mendengarkan ajaran Yesus yang begitu luar biasa itu. Dia masuk, saudara, ke rumah ibadat atau di gereja tersebut. Namun saudara, ketika dia ada di gereja tersebut, dia bukan justru mendapatkan penerimaan atau welcome di gereja itu, tetapi justru di gereja itu dia mengalami penolakan karena rasisme atau karena kulitnya, yang mana pada masa itu orang-orang Eropa sangat anti dengan orang-orang yang berkulit hitam. Dan bagi mereka, gereja mereka hanya boleh ada orang-orang berkulit putih. Dan akhirnya saudara terkasih di dalam Tuhan, sikap penolakan terhadap Mahatma Gandhi itu membuat Mahatma Gandhi akhirnya membenci kekristenan. Dia tidak suka dengan orang Kristen, sehingga dia pernah memberikan atau mengeluarkan suatu pernyataan yang mengatakan bahwa saya senang dengan ajaran Yesus, tetapi saya tidak senang dengan sikap orang-orang Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Nah,
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang juga hari-hari ini seringkali terjadi, di mana orang sukar sekali untuk bisa menjadi percaya kepada Kristus karena ada perilaku-perilaku orang Kristen, adanya perilaku-perilaku pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan, tetapi justru dalam kenyataannya menjadi batu sandungan, justru menjadi seorang yang tidak dapat memancarkan Kristus itu di tengah-tengah kehidupannya. Nah, ini tidak boleh terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini saya selain mengajarkan tentang bagaimana seseorang bisa berkhotbah dengan baik, ya, di kampus tempat saya mengajar ini, di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia ini, saya juga selalu menyeberangkan hal-hal prinsip seperti ini kepada para mahasiswa, ya, yang menjadi calon-calon hamba-hamba Tuhan, yang menjadi calon-calon pengkhotbah, ya, yang akan terjun di tengah-tengah dunia ini. Mungkin ada yang akan menjadi penginjil, mungkin akan ada yang menjadi guru, mungkin ada yang akan menjadi gembala, misionaris, dan lain sebagainya. Kami semua harus belajar untuk hidup di dalam keteladanan, bukan hanya sekedar fasih berkhotbah, bukan hanya saja lihai di dalam menuturkan pengetahuan tentang kebenaran kitab suci, tetapi lebih daripada itu mengaplikasikannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Tentu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini tidak bisa terlepas daripada pimpinan Roh Kudus, kekuatan dari Roh Allah yang dapat memampukan sehingga semua dapat melakukan kebenaran-kebenaran itu di dalam hidup ini. Sebab kita tahu bahwa kita semua punya keterbatasan, kita semua punya kelemahan, kita semua punya kekurangan di sana sini yang tentu bisa saja diperalat oleh setan, sehingga itu membuat kita lengah, sehingga kita merasa nyaman di tengah-tengah kelemahan kita, kekurangan kita. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu sekali lagi yang kita minta untuk memimpin seluruh kehidupan kita, sehingga hari lepas hari kita boleh menjadi orang-orang percaya yang dapat mengimplementasikan kebenaran-kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi inilah pentingnya, saudara, bagaimana peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Peranan Roh Kudus itu sangat penting untuk saudara dan saya berjalan di dalam kebenaran, untuk saudara dan saya mengaplikasikan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita sekalian. Baik, saudara yang terkasih, pada pagi hari ini sekali lagi saya sebentar lagi, sudah mungkin 1-2 menit lagi akan sampai di kampus tempat saya mengajar. Namun sekali lagi berkat yang saya bagikan buat kita pada pagi hari ini kiranya menolong kita semua yang sudah bergabung di fanspage saya, yang memberikan komentar-komentar. Terima kasih Bu Dorcas yang selalu stay. Terima kasih juga Bapak Yansen, ya, dan mungkin yang lain yang tadi sudah di atas saya tidak sebutkan satu persatu. Ya, Tuhan Yesus tolong kita semua pada hari ini, sehingga hidup kita tetap menjadi berkat, menjadi teladan, terutama sekali lagi bukan hanya saja di dalam kita berkata-kata, tetapi lebih daripada itu sikap, tindak tanduk kita, perbuatan kita di sepanjang hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan Kristus dipermuliakan. Haleluya. Saya sudah sampai ke lokasi Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, dan sekali lagi saya juga mau mengajak semua bersaudara sekalian yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang secara khusus dan di sekitarnya. Kalau saudara rindu untuk belajar lebih dalam tentang firman Tuhan, saudara rindu dibekali, saudara rindu diperlengkapi untuk terus melayani pekerjaan Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang selalu terbuka untuk semua
ya selalu terbuka untuk semua. Kami dari interdenominasi. Kami tidak pandang Anda dari denominasi mana, dari gereja mana. Yang penting satu, saudara rindu mau melayani Tuhan, maka Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia terbuka untuk semua. Dan kami sudah terakreditas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan khawatir. Saudara punya ijazah yang saudara dapat ketika saudara sekolah di tempat ini pun legal, ya. Pasti dijamin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini penting juga tentunya. Karena itu, sekali lagi, kalau ada di antara saudara yang rindu, mari bergabung bersama dengan kami. Saudara juga mungkin bisa menghubungi saya lewat fanspage ini. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Silakan juga saudara boleh klik share atau bagi apa yang saya sudah sabrangkan pada pagi hari ini, ya, khotbah singkat ini atau bagian kebenaran singkat yang saya sudah bagikan ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya.